didiamkan oleh gurunya, itu pun beliau mampu membaca maksudnya gurunya. Ini selain guru yang luar biasa, juga murid yang luar biasa. Jadi dalam kisah ini ada nasihat, kita itu harus, kalau bahasa Jawanya, eling lan waspada, tidak hanya saat berjuang atau saat gagal mencapai cita-cita, tapi juga saat sukses. Saat kita berhasil, saat kiri kanan orang muji-muji kita, saat banyak orang mengeluh-elukan kebesaran kita, tetap kita jangan larut, jangan hanyut, tetap waspada dan tetap eling, agar kita tahu di mana batas kemungkinan. Kita perlu mencoba hal-hal yang tidak mungkin untuk kita menantang diri kita, biar tidak hidup di bawah tempurung. Kita harus berani keluar dari kotak kita, menantang diri kita keluar dari zona nyaman, agar kita tahu sebenarnya kita itu tidak sekecil itu, kita itu tidak sekerdil itu, kita bisa besar dan luar biasa. Hanya saja selama ini kita tidak berani mencoba, tidak berani menantang diri kita. Maka kata Sultan Muhammad Al-Fatih, agar kita tahu di mana batas kemungkinan kita. Jadi di mana batas kita mampu atau tidak mampu, jangan dikira-kira, dicoba saja. Kalau memang gagal berarti kita belum mampu, bukan berarti tidak mampu. Diulang lagi, nanti bisa jadi terlampaui ketidakmungkinan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, teman-teman, mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji filsafat kita. Semoga teman-teman masih siap untuk istiqomah, siap untuk senantiasa menempuh jalan ilmu. Tidak bosan-bosan belajar, nambah wawasan, nambah pengetahuan. Semoga nanti meningkat kualitas diri kita, membuahkan manfaat, maslahat, dan juga barokah. Baik, malam hari ini kita masih ada pada sesi para raja dan para wali. Baik, kita langsung saja masuk ke materi sekarang. Jadi malam hari ini kita akan membahas seorang tokoh besar. Oke, malam hari ini kita akan membahas beliau Sultan Muhammad Al-Fatih, atau yang dikenal dengan nama Muhammad As-Sani, Mehmed As-Sani. Beliau ini sultan yang ke-7 dari para sultan dinasti Utsmaniyah, atau kadang kita menyebutnya Turki Utsmani, atau mungkin teman-teman familiar dengan istilah Ottoman. Jadi beliau ini masyhur sekali di antara jajaran para sultan Utsmaniyah, antara lain karena kemampuannya menaklukkan Konstantinopel di usia yang masih sangat muda. Jadi selain bisa menaklukkan Konstantinopel, kemudaannya ini membuat orang kagum.
Di usia sangat muda sudah jadi raja, dan dalam usia yang muda pula dia mampu menaklukkan Konstantinopel. Jadi takluknya Konstantinopel ini sesuatu yang luar biasa, karena sejak lama umat Islam ingin menaklukkan Konstantinopel itu selalu gagal. Jadi berkali-kali terjadi pertempuran, upaya untuk menaklukkan itu senantiasa gagal. Dan pada akhirnya sukses di zaman Muhammad Al-Fatih atau Mehmed kedua ini. Beliau ini lahir tanggal 29 Maret 1432. Putra dari Sultan Murad kedua. Ya, nama asli beliau ya Muhammad. Nanti gelar Al-Fatih ini merupakan julukan setelah bisa menaklukkan Konstantinopel. Beliau juga punya gelar yang lain seperti Abul Futuh atau Abul Khairat. Tapi yang paling masyhur ya gelar Al-Fatih ini, yang artinya sang penakluk yang membuka jalan. Menarik untuk dilihat bahwa kemenangan Sultan Muhammad Al-Fatih ini sudah diramalkan sebelumnya oleh Rasulullah. Jadi ada riwayat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi satu ketika Rasulullah bersabda, "La tuftahannal Konstantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish." Sabdanya Rasulullah, sesungguhnya akan dibuka, akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Ini hadisnya terkenal sekali, apalagi kalau pas membahas tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Karena ramalan Rasulullah ini terbukti di zaman beliau. Jadi ini sekitar 800 tahun setelah ramalan itu disampaikan. Dan setelah sebelumnya ada berbagai upaya dilakukan untuk menaklukkan, tapi tidak berhasil. Berhasilnya ya di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Dan memang beliau ini termasuk sultan yang banyak prestasinya, meskipun usia beliau tidak panjang. Beliau lahir tahun 1432 dan nanti meninggal 1481. Jadi sekitar di usia 49 tahun. Nanti beliau diberi kekuasaan oleh ayahnya tahun 1444. Jadi sekitar umur 12 tahun beliau ini sudah mendapatkan amanah untuk melanjutkan tampuk kekuasaan dari ayah beliau, Sultan Murad II. Ini bisa dibayangkan ya, 12 tahun itu kalau di sini baru SD kelas 6. Sudah menjadi sultan, meskipun nanti sempat dikembalikan lagi kepada ayahnya, tapi kemudian berkuasa lagi secara penuh sampai beliau meninggal. Dan Konstantinopel berhasil beliau taklukkan pada tahun 1453, tepatnya tanggal 29 Mei. Ini saya tidak akan cerita panjang lebar tentang riwayat hidup beliau. Mungkin nanti kita potong-potong saja untuk mengambil hikmah yang bisa kita ambil dari beliau. Karena buku-buku tentang beliau sudah sangat banyak, film-film juga sangat banyak. Jadi malam hari ini kita merayakan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari tokoh yang luar biasa ini. Kalau kita membaca sejarah, jatuhnya Konstantinopel ini menjadi pertanda berakhirnya abad pertengahan.
Jadi kalau biasanya dalam periodisasi sejarah filsafat atau sejarah intelektual itu kan ada abad klasik, abad tengah, modern, postmodern. Nah, abad tengah ini biasanya berakhir disebut sekitar abad 15 setelah jatuhnya Konstantinopel ini, yang kemudian dilanjutkan dengan era modern. Ini kalau dilihat dari babak-babak periodisasi sejarah intelektual. Nah, ya Sultan Muhammad Al-Fatih ini menaklukkan tidak hanya Konstantinopel, masih sangat banyak wilayah-wilayah yang lain yang beliau taklukkan. Oke, baik. Mari kita mulai belajar dari beliau apa-apa yang bisa kita ambil hikmah untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Saya awali dari karakter kepemimpinan beliau. Ya, beliau ini kan pemimpin besar yang dikagumi hingga hari ini. Berarti penting kita teladani, kita mungkin bisa mengimitasi entah berapa persen karakter-karakter yang beliau miliki. Menurut catatan saya, ini kalau membaca sejarah tentang beliau ini termasuk pemimpin yang punya visi. Kemudian pemimpin yang tegas, berani. Kemudian pemimpin yang cerdas, wawasannya luas. Kemudian pemimpin yang gigih, tidak mudah menyerah. Di samping itu beliau ini termasuk sosok yang soleh, setia dengan nilai-nilai keagamaan. Kemudian adil, kemudian toleran. Wah, ini paket lengkap ya kalau ada pemimpin dengan kualitas seperti ini. Baik. Yo, yang pertama beliau ini jelas pemimpin yang punya visi. Jadi beliau ini tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus diwujudkan, tahu ideal-ideal apa yang harus dia jalankan. Itu namanya punya visi. Jadi tidak sekedar jalan sajalah nanti dilihat. Misalnya harus meluaskan wilayah, pokoknya diluaskan saja, pokoknya seluas-luasnya, tidak ada target apa-apa. Nah, itu namanya tidak punya visi. Punya visi itu ngerti apa yang harus aku lakukan dan mengapa ini harus aku lakukan. Tidak asal-asalan. Jadi semua keputusan yang diambil, semua kebijakan yang ditetapkan dalam rangka visi tadi. Pemimpin yang punya visi itu biasanya lebih teguh pendirian, lebih sukses karena dia tahu kemana harus menuju. Tidak trial and error, tidak coba-coba, tidak jajal ke sana, jajal ke sini, siapa tahu bagus, siapa tahu berhasil. Tidak. Jadi punya visi itu dia tahu benar apa yang harus dilakukan, kemana harus menuju. Sultan Muhammad Al-Fatih ini juga begitu, beliau tahu. Dia setelah menaklukkan Konstantinopel, kemudian mana lagi yang harus ditaklukkan, atau sebelumnya sebelum mencapai Konstantinopel, mana saja dulu yang harus diurusi, dan seterusnya. Kalau dalam kisahnya, beliau bahkan setelah Konstantinopel takluk, beliau berencana menaklukkan Romawi. Nah, ini visi namanya, tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Kemudian yang kedua, berani. Beliau ini, kalau tentang keberaniannya tidak usah diuraikan panjang lebar, sudah. Beliau ini meskipun masih muda, atau jangan-jangan karena memang masih muda, begitu mantap dengan rencana-rencana dan program-program yang akan dia wujudkan. Jadi beliau ini masyhur sekali keberaniannya. Pada waktu menaklukkan Konstantinopel itu ada satu
kalimat yang terkenal sekali dari beliau. Jadi beliau menyatakan, berbicara kepada Konstantinopel dengan kalimat, "Wahai Konstantinopel, engkau yang menguburku atau aku yang menaklukkanmu?" Wah, ini kan mantep. Jadi tidak maju mundur pokoknya. Kalau memang visinya adalah menaklukkan Konstantinopel, ya ayo wis, dijalankan. Tanpa ragu-ragu, tanpa banyak pertimbangan. Wahai Konstantinopel, engkau yang menguburku atau aku yang menaklukkanmu. Nah, ini namanya berani. Visinya jelas, unggul, tapi tidak berani melakukan apa-apa, tidak berani memulai, serba ragu-ragu melangkah, ya tidak akan sukses. Kita yang mungkin sering belajar macam-macam, mendengarkan kajian macam-macam, mungkin punya ideal-ideal penuh di kepala kita. Tapi ideal-ideal yang penuh itu, kalau tidak kita memulai untuk mewujudkannya, kita tidak berani untuk segera menjalankannya, ya dia hanya akan jadi sampah di kepala kita. Hanya jadi hafalan. Mungkin jadi alat untuk menceramahi orang lain saja. Tidak ada efeknya dalam peningkatan kualitas hidup kita. Disitulah gunanya watak berani. Kalau dari para filosof seperti Imam Ghazali atau Ibnu Miskaweh, itu menyebut bahwa berani ini atau syaja'ah itu bagian dari akhlakul karimah yang utama, karena dia ini tengah-tengah antara pengecut dan nekat. Pengecut itu berarti tidak berani melakukan apa-apa, nekat itu melakukan sesuatu tanpa pertimbangan, tidak punya kalkulasi, tidak pakai visi, tidak pakai standar, nekat saja melakukan. Nah, tengah-tengahnya itu berani. Jadi tidak ragu-ragu, tidak males melakukan sesuatu, tapi juga tidak nekat. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini tergolong seorang sultan yang bervisi sekaligus berani. Kemudian yang selanjutnya berilmu. Kalau ini tidak harus kita jelaskan panjang lebar. Di buku-buku sejarah itu banyak dijelaskan bagaimana beliau ini ya faham Al-Quran, hadis, fikih, termasuk ilmu-ilmu modern, berhitung, ilmu falak, sejarah, pendidikan, kemiliteran, baik teoritis maupun dipraktekkan langsung. Jadi beliau juga punya banyak guru. Bahkan dalam riwayatnya beliau ini saat berusia 8 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Kemudian menguasai 7 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Serbia, tentu saja bahasa Turki, bahasa Parsi, Persia, dan juga bahasa Ibrani. Bayangkan seorang sultan dengan kesibukan-kesibukannya memimpin dinasti, beliau masih aktif belajar, masih aktif nambah wawasan, nambah keilmuan. Nanti mungkin kita ulas khusus bagaimana etos keilmuan seorang sultan. Jadi selain punya visi, berani, beliau juga wawasannya luas tentang beragam ilmu. Kemudian beliau juga dikenal cerdas. Nah, ini penting. Kenapa kok disendirikan antara luas wawasan dan cerdas? Ya, luas wawasan atau berilmu itu menunjukkan penguasaan, sementara kecerdasan itu menunjukkan kemampuan mengelola ilmu, mengelola berpikir, dan lain sebagainya. Ini beliau tergolong sultan yang cerdas, pinter merancang strategi, kemudian cerdik bagaimana mengambil hati rakyat, dan lain sebagainya. Kalau
Teman-teman membaca ceritanya bagaimana takluknya Konstantinopel itu kan di situ terasa kecerdikan Sultan Al-Fatih ini. Bagaimana semula armada kapal-kapal yang dia pakai untuk mengepung Konstantinopel itu terhalangi karena di sana ada rantai-rantai yang menghalangi jalannya kapal. Akhirnya beliau mengambil jalan memutar, kapalnya diseberangkan bukit-bukit dengan menggunakan kayu yang dilumuri minyak, sehingga kapal itu tidak lewat laut tapi lewat bukit, nyebrang kemudian turun di seberang bukit, jadi sudah melewati rintangan-rintangan yang dibuat. Nah, itu tidak terbayangkan saat itu. Bayangannya bawa kapal itu ya lewat air. Tapi dengan cerdiknya beliau mengganti jalur air ke jalur darat meskipun tetap dengan kapalnya. Nah, ini salah satu bukti kecerdikan dan kecerdasan beliau. Dengan berbagai kebijaksanaan-kebijaksanaan setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, termasuk menghargai umat beragama yang lain, termasuk mengambil hatinya warga dan lain sebagainya, itu juga menurut saya bagian dari kecerdasan beliau. Kemudian penting juga dicatat karakter beliau yang gigih, tidak mudah menyerah. Jadi kalau beliau ini termasuk tidak gigih, ya mungkin mending menikmati saja kekuasaan menjadi sultan. Ada banyak fasilitas, toh sudah jaya saat itu. Tidak perlu capek-capek lagi. Tapi beliau ini begitu memancang visi, ya beliau tidak akan kendur, tidak akan menyerah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan itu. Meskipun banyak rintangannya, banyak halangannya, termasuk kalimat yang beliau sampaikan tadi, wahai Konstantinopel, engkau yang menguburku atau aku yang menguburmu, aku yang menaklukkanmu, itu kan muncul setelah beliau menghadapi berbagai kesulitan, termasuk Raja Konstantinopel saat itu yang menolak dan ingin mempertahankan wilayahnya. Bahkan ada cerita juga satu ketika pasukan Bizantium ini membakari benteng-bentengnya umat Islam yang terbuat dari kayu. Tapi Sultan tetap tidak putus asa. Banyak bentengnya terbakar, beliau terus bilang, tunggu saja, besok kita buat lagi benteng yang sama 4 kali lipat jumlahnya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa beliau ini tidak mudah menyerah. Tokoh yang gigih, memperjuangkan kebenaran yang diyakininya. Nah, penting seorang pemimpin gigih. Kalau sudah punya visi, biasanya ya pemimpin itu banyak ujian untuk mewujudkan visi itu. Mungkin tidak disetujui kiri kanan, dikritik kiri kanan, bahkan mungkin dicaci maki, bahkan mungkin ada yang membelot, mengkhianat, ada yang memberontak, ada yang menghalangi jalan. Tapi penting bagi seorang pemimpin, kalau sudah punya cita-cita, punya target, ya harus gigih untuk mewujudkan cita-cita itu. Kalau tidak, ya dia akan terombang-ambing terus. Dan itu dicontohkan oleh Sultan Al-Fatih dalam kegigihannya saat akan menaklukkan Konstantinopel. Kemudian beliau ini juga tergolong seorang yang sangat soleh. Ini tidak mengherankan karena guru-guru beliau itu banyak yang termasuk sufi. Jadi beliau ini diriwayatkan seorang sultan yang tidak pernah meninggalkan sholat fardu, sholat sunnah, sholat tahajud, dan berpuasa. Jadi ini keistiqomahan beliau dari sisi kesalehan individual. Ada cerita setelah penaklukan Konstantinopel itu,
kemudian akan dilaksanakan sholat Jumat. Nah, saat akan memulai sholat Jumat, Sultan kemudian berdiri, menawarkan kepada pasukannya siapa yang layak untuk menjadi imam sholat Jumat kita yang pertama ini. Nah, itu semua pasukannya tidak ada yang berani menawarkan diri. Akhirnya beliau melakukan seleksi. Beliau meminta, oke, semuanya sekarang berdiri. Nah, ini beliau menganggap semuanya mampu untuk jadi imam sholat Jumat. Tinggal diseleksi yang terbaik. Kemudian beliau bertanya, siapa di antara kalian ini yang sejak muda, sejak balik sampai hari ini pernah meninggalkan sholat 5 waktu secara sengaja? Jadi kalau ada yang pernah ninggal sholat 5 waktu secara sengaja, meskipun hanya sekali, silahkan duduk. Nah, ternyata tidak ada yang duduk. Itu berarti semua pasukannya ini termasuk orang-orang yang mendirikan sholat lengkap 5 waktu, tidak pernah bolong semuanya. Oke, akhirnya belum nemu yang dicari, wong semuanya belum ada yang duduk. Akhirnya ditambah kriterianya oleh Sultan Al-Fatih. Siapa di antara kalian yang sejak balik dulu hingga hari ini pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu? Nah, setelah yang kedua ini yang ditanyakan, ternyata ada. Kata beliau, ya sudah, yang pernah meninggalkan sholat rawatib duduk, tinggal sebagian. Berarti sebagian juga ya sholat fardu, ya sholat rawatibnya lengkap. Oke, sekarang masih banyak ini yang berdiri. Nah, terus beliau nambah lagi, kalau begitu siapa di antara yang masih berdiri ini yang sampai hari ini, sejak dia balik, pernah meninggalkan sholat tahajud? Pernah kosong tahajudnya secara sengaja 1 malam saja? Kalau iya, silahkan duduk. Ah, ternyata begitu pertanyaan ketiga ini, semuanya duduk, berarti semuanya pernah tidak sholat tahajud. Meskipun mungkin hanya bolong sehari atau 2 hari. Satu-satunya yang masih berdiri ya tinggal Sultan Al-Fatih sendiri. Beliau ini memang dikenal istiqomah dalam sholat tahajud, tidak pernah putus. Ya, ini ilustrasi saja untuk menggambarkan seorang yang begitu kuat, begitu dahsyat, ternyata juga secara sekaligus sangat soleh. Ini mungkin pelajaran ya bagi kita bahwa kesolehan itu bukan berarti kepasifan, bukan berarti lari dari dunia. Tapi kesolehan itu adalah bagian dari jalan kita untuk menuju kesuksesan, menemukan tujuan-tujuan hidup yang hakiki. Baik, selain soleh tadi, boleh juga kita jelaskan juga tentang adil. Sebenarnya ini ya otomatis lah, tidak perlu dijelaskan panjang lebar tentang keadilan ini. Tapi banyak juga kisah-kisah yang menggambarkan adilnya Sultan Al-Fatih ini. Tidak apa-apa ya, ini sesi ini kita cerita-cerita saja santai-santai. Ya memang seperti saya bilang tadi, ini model kajian yang orientasinya imitasi. Kalau ada yang penting dan mungkin bisa kita tiru, mari kita tiru. Jadi Sultan Al-Fatih ini memang dikenal sultan yang adil. Ya dalam banyak hal. Sebut saja misalnya satu contoh, ada cerita begini. Satu ketika membangun masjid Jami' di kota Istanbul, ini setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, beliau ini menugaskan
seorang insinyur sipil dari Romawi. Namanya Ypsilanti. Nah, insinyur ini satu ketika salah paham terhadap perintahnya Sultan Al-Fatih. Beliau ini diperintahkan oleh Sultan agar membuat tiang-tiang masjid utuh dari marmer. Nah, oleh insinyur sipil ini, tiang itu malah dipotong-potong. Jadi marmernya jadi tidak utuh. Nah, ini membuat Sultan marah. Yang namanya Sultan marah. Khilaf sebentar. Akhirnya Sultan memerintahkan untuk memotong tangannya insinyur sipil dari Romawi ini. Jadi karena kemarahan Sultan, diperintah oleh Sultan kok ndak manut, ndak ikut. Nah, insinyur ini ndak terima tangannya dipotong. Akhirnya menuntut Sultan ke pengadilan. Jadi ini dia lapor pada Qodhi di Istanbul saat itu. Namanya Syekh Sori Khidir Jalabi. Ini Qodhi yang dikenal keadilannya. Jadi dia mengadukan Sultan kepada Qodhi ini. Qodhi ini karena adil mendengar pengaduan insinyur ini, dia pun kemudian memanggil Sultan untuk hadir di mahkamahnya, kemudian memutuskan dengan adil. Dan ceritanya ketika diputuskan itu Sultan posisinya sama dengan yang mengadu. Dia meskipun Sultan di pengadilan tempat duduknya sama, bahkan sama-sama berdiri. Nah, setelah itu masing-masing menyampaikan duduk persoalannya. Akhirnya Qodhi memutuskan bahwa Sultan salah. Jadi yang dilakukan oleh Sultan itu keliru. Keputusan Sultan karena kemarahannya itu salah. Dan hukumannya adalah kisos. Kisos itu berarti potong tangan balas potong tangan. Nah, setelah diputus kisos itu, ganti yang terkejut insinyurnya. Jadi dia tidak membayangkan keputusan hukumnya sedahsyat itu. Semula dia membayangkan, pokoknya hukuman denda saja. Dia sebenarnya mengincar untuk mendapatkan ganti rugi yang besar. Sehingga ketika diputuskan bahwa hukumannya kisos, tangan ganti tangan, insinyur ini kaget. Dia juga membayangkan mesti nanti terjadi chaos, terjadi masalah kalau sultannya tangannya dieksekusi. Akhirnya dia memutuskan untuk menarik tuntutannya dan hanya mengajukan ganti rugi yang oleh Sultan pun kemudian dituruti sebanyak yang dia minta ganti rugi itu. Ini menggambarkan contoh zaman pemerintahan Sultan Al-Fatih ini basis keadilannya hidup. Jadi hukum itu setara meskipun berhadapan dengan Sultan maupun berhadapan dengan rakyat biasa. Nah, ini penting karakter seorang pemimpin yang memihak pada keadilan. Kemudian karakter terakhir toleran. Kalau tentang toleran ini banyak cerita-cerita yang menggambarkan toleransi beliau. Biasanya setelah menaklukkan satu tempat atau satu wilayah, beliau membebaskan rakyat di daerah itu untuk menjalankan dan memeluk agama sesuai keyakinannya masing-masing. Tidak ada paksaan-paksaan, tidak ada ganti rugi. Pokoknya kebebasan beragama, berkeyakinan dijamin. Nah, itu salah satu karakter dari beliau ini. Jadi teman-teman, semoga lah siapapun nanti yang jadi pemimpin di level apapun, jangan lupa untuk menghidupkan karakter ini. Yaitu jadilah pemimpin yang punya visi, jadilah pemimpin yang berani,
Jadilah pemimpin yang wawasannya luas sekaligus cerdas. Jadilah pemimpin yang gigih, tidak mudah menyerah. Jadilah pemimpin yang punya komitmen pada agama, soleh. Dan pastinya jadilah pemimpin yang adil sekaligus toleran. Ya, ini rasanya sangat ideal, tapi bukan tidak mungkin. Karena ternyata juga dalam sejarah ada. Baik, selanjutnya, kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar mencari hikmah dari beberapa fragmen dalam kehidupan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, sebagaimana gayanya ngaji filsafat, selalu melacak hikmah-hikmah, meskipun yang disampaikan cerita-cerita, tapi kita semampu mungkin menarik hikmah dari cerita-cerita ini. Siapa tahu bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Kita mulai ya. Yang pertama, ini salah satu fragmen juga dalam kehidupan Sultan Al-Fatih ketika beliau kecil. Jadi satu ketika Sultan Murad ini mengundang seorang guru yang nanti jadi salah satu guru paling dekat dengan beliau, namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Syekh Ahmad Al-Qurani ini salah seorang guru beliau sejak kecil. Nah, saat ayahnya menitipkan beliau pada Syekh Ahmad Al-Qurani ini, ayahnya bilang begini, ajarilah anak saya belajar dengan benar dan pukullah dia dengan kayu ini kalau dia tidak serius atau tidak benar. Jadi Sultan sambil memberikan sepotong kayu kepada Syekh Ahmad Al-Qurani. Kemudian setelah ayahnya pergi, Syekh Al-Qurani segera datang menemui Muhammad Al-Fatih sambil membawa kayu tadi yang dititipkan oleh ayahnya. Setelah ketemu, kemudian beliau berkata, ayahmu mengirimkanku padamu untuk belajar. Dan dia menyuruhku untuk memukulmu kalau kamu tidak mau melaksanakan perintahku. Nah, Muhammad Al-Fatih yang saat itu masih kecil, yang kabarnya juga waktu kecil itu agak nakal, mendengarkan pernyataan Syekh Ahmad Al-Qurani ini dia ketawa. Jadi ketawanya menertawakan. Mungkin maksudnya, apa ya berani kamu mukul, wong aku ini anaknya sultan. Tapi saat Al-Fatih ketawa, tiba-tiba Syekh Al-Qurani ini mengangkat kayunya dan dipukulnya Muhammad Al-Fatih dengan keras. Nah, baru Sultan Al-Fatih ini sadar bahwa gurunya ini serius loh. Kalau dia melakukan kesalahan, kalau dia macam-macam, maka akan dipukul dengan kayu itu, dan dia tidak bisa lapor pada ayahnya, wong yang menyuruh gurunya ini ayahnya. Nah, alhasil akhirnya seriuslah Sultan Al-Fatih belajar Al-Quran sampai bisa hafal Al-Quran di usia 7 tahun dan juga pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi ini penting menurut saya untuk diambil pelajaran. Yang pertama adalah kewibawaan guru di depan murid. Jangan sampai seorang murid merasa lebih tinggi dari gurunya atau apalagi merendahkan gurunya. Ini pelajaran dari tertawanya Muhammad Al-Fatih kepada Syekh Al-Qurani. Ini sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Adab dari murid kepada guru itu menjadi salah satu prasyarat barokahnya ilmu. Ini juga nasihat untuk
teman-teman semua yang sedang menempuh jalan ilmu, para siswa, para mahasiswa. Di antara sumber barokahnya ilmu itu ridhonya guru. Maka jangan sampai kita merendahkan guru, menganggap guru lebih inferior daripada kita, atau menganggap guru kita itu hanya sekedar alat untuk kita sukses di masa depan, dan lain sebagainya. Jadi kalau dulu kita pernah belajar taklim muta'alim, adabul alim wal muta'alim, ini akan jadi kunci. Jangan sampai apapun yang kita lakukan, termasuk para mahasiswa ini ya, membuat guru kita tidak ridho. Mungkin beliau tidak komplain ke kita, mungkin beliau tidak marah ke kita, mungkin beliau terima saja apa yang kita lakukan pada mereka, tapi semoga mereka tetap ridho kepada kita. Jangan sampai yang kita lakukan membuat mereka tidak ridho. Kalau mereka tidak ridho, tidak mungkin kita menemukan manfaat dan barokahnya ilmu. Tidak hanya ilmu dari beliau, bisa jadi semua ilmu-ilmu yang lain. Maka penting nasihat dari fragmen yang pertama ini, kisah yang pertama ini, bagaimana hubungan guru dan murid yang ideal. Meskipun murid itu seorang anak raja sekalipun, dia harus patuh dan tunduk serta beradab kepada gurunya. Bukan apa-apa, karena disitulah nanti kunci dari barokahnya ilmu. Ilmu yang tidak barokah tidak ada gunanya, cuma dapat capeknya. Baik, ini pelajaran adab, pelajaran etik yang pertama, yaitu etika belajar. Dan seorang guru juga begitu. Visinya seorang guru yang nomor satu tetap kepentingan muridnya. Tidak hanya kepentingan dirinya. Kalau mau tadi Syekh Al-Qurani bisa tidak jadi mukul Sultan Al-Fatih, kemudian mendekat, kemudian merayu-rayu biar sultannya dekat dengan dia, toh nanti yang jadi sultan muridnya ini dia bisa mengambil banyak keuntungan dari muridnya ini. Tapi Syekh Al-Qurani tidak mengambil kesempatan itu. Beliau lebih suka fokus pada pengembangan diri muridnya. Nah ini penting. Bahkan mungkin beliau ya antara tega ndak tega, berani ndak berani mukul tadi. Tapi demi kepentingan muridnya dipukul saja. Meskipun ya pukulan yang sekedar mengingatkan, bukan pukulan untuk menyakiti. Belakangan kan muncul sering kasus-kasus murid dipukul gurunya, kemudian jadi urusan polisi dan lain sebagainya. Ini mungkin perlu pembahasan yang lebih dalam, dievaluasi lagi. Kadang-kadang memang di titik tertentu seorang guru, seorang pembimbing perlu mengingatkan muridnya dengan agak keras, karena mungkin muridnya agak terlalu jauh menyimpang. Nah, peringatan itu tentunya ya dengan cara tindakan yang mengingatkan, bukan tindakan yang menyakiti, bukan karena gurunya ingin balas dendam dan lain sebagainya. Nah, itu nanti memahami konteks situasi lebih tepat akan memudahkan kita menilai situasi-situasi kapan seorang guru berhak mengingatkan muridnya dengan cara yang agak keras, mengingat muridnya sudah agak jauh nyeleweng atau menyimpang. Baik, ya kalau zaman saya sekolah dulu, zaman SD, ya kadang guru itu membawa penggaris besar itu. Kalau ada yang anak macam-macam ya bisa merasakan kerasnya penggaris, atau bisa merasakan telinga yang rasanya mau copot karena dijewer. Itu zaman dulu. Oke, baik, itu kisah pertama. Kisah kedua, ini juga menarik. Sama-sama kisah tentang pukulan. Jadi bagaimana Syekh Al-Fatih ini dipukul gurunya. Tapi kali ini yang mukul gurunya yang masyhur tadi, Syekh Aqsyamsuddin. Jadi suatu ketika
Ini guru yang paling dihormati oleh Sultan Al-Fatih. Jadi satu ketika Syekh Ak ini tiba-tiba memukul dengan keras Sultan Al-Fatih. Nah, Al-Fatih setelah dipukul keras itu dia sebenarnya tidak terima. Wong aku tidak salah apa-apa. Salahku apa kok dipukul ini? Tapi dia mau protes ke gurunya, dia tidak berani. Dan dia teringat terus dengan pukulan ini. Jadi bertahun-tahun dia tidak lupa dengan pukulan ini. Dia bingung, salahku apa ya kok tiba-tiba dipukul oleh guruku tadi. Nah, satu ketika setelah menjadi sultan dan ngobrol-ngobrol dengan Syekh Ak Samsuddin, beliau menanyakan kegalauannya ini. Jadi beliau bertanya, wahai guru, aku mau bertanya. Masih ingat tidak satu hari dulu guru memukulku? Padahal aku merasa tidak bersalah apa-apa saat itu. Sekarang aku mau bertanya, dasarnya apa sih dulu itu guru kok mukul aku? Nah, sang guru terus tersenyum. Kemudian jawab seperti ini. Jadi nak, aku sudah lama menunggu datangnya hari ini, menunggu engkau bertanya tentang pukulan yang aku lakukan itu. Jadi, memang kamu tidak salah apa-apa. Pukulan yang aku lakukan itu memang sebentuk pukulan kezoliman. Orang tidak salah kok dipukul, itu kan namanya zolim. Tapi terus kata Syekh Ak Samsuddin, sekarang kan kamu tahu nak, bahwa pukulan kezoliman itu tidak bisa membuatmu lupa begitu saja, terus mengganggumu. Maka nak, jadikan ini pelajaran untukmu. Ketika nanti engkau jadi pemimpin, jangan pernah sekalipun engkau menzolimi masyarakatmu, rakyatmu. Karena mereka tidak akan pernah bisa tidur dan tidak akan pernah melupakan pahitnya kezoliman itu. Jadi ternyata tadi pukulan dari Syekh Ak Samsuddin tadi dalam rangka mengajarkan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih untuk jangan sekali-sekali melakukan kezoliman. Ilustrasinya mudah kalau dari cerita ini tadi kan Syekh Ak ini mukul Sultan Muhammad Al-Fatih tanpa alasan dan Sultan Muhammad Al-Fatih tidak berani bertanya, tidak berani protes kepada gurunya. Wong guru ini orang yang dihormati, orang yang sangat beliau muliakan. Tapi pukulan ini teringat terus. Beliau jadi gelisah, jadi galau. Tidak terlupakan pukulan ini terus-terusan. Sampai di satu waktu ada keberanian bertanya. Baru dijelaskan oleh gurunya, yaitu memang pukulan tanpa alasan. Itu pukulan kezoliman. Dan ini pelajaran bagimu. Bukankah engkau selama ini gelisah karena mengingat-ingat pukulan itu tadi? Ingat-ingat ini besok, anakku, bahwa kalau kau melakukan kezoliman sesedikit apapun pada rakyatmu, ya sama seperti yang kau rasakan kemarin-kemarin. Mereka akan gelisah, mereka mungkin tidak bisa tidur, mungkin ketakutan, mungkin galau hidupnya. Dan tidak berani protes karena merasa tidak berdaya, merasa berhadapan orang dengan level paling tinggi dan lain sebagainya. Dan bisa dibayangkan dosamu, bisa dibayangkan nasibmu nanti di hadapan Allah kalau kebijakan semacam itu yang engkau lakukan. Jadi ini strateginya Syekh Ak Samsuddin untuk mengajarkan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih agar jangan melakukan kezoliman. Jangan dikira orang-orang yang kita zolimi itu terus lupa terhadap kezoliman yang kita timpakan kepada mereka. Biasanya malah kita yang menzolimi yang lupa. Kalau mereka yang disakiti itu biasanya teringat terus. Terbayang-bayang terus. Ini teman-teman boleh introspeksi. Ini biasanya kalau kita tersakiti itu kan
bahkan mungkin oleh teman-teman kita zaman kecil dulu, itu kan masih ingat sampai hari ini. Aku dulu pernah dipukul tanpa alasan, aku dulu pernah disakiti, ditinggalkan. Itu kan kita ingat terus. Nah, rakyat yang dizolimi pasti juga begitu. Dia akan ingat terus. Bayangkan jika setiap kali ingat, mereka kemudian berdoa yang jelek. Mereka kemudian menuntut tidak kepada kita, tapi kepada Tuhan. Akan jadi masalah besar buat kita. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita melakukan kezaliman. Jadi ini nasihat dari Syekh Aqs Syamsuddin kepada Sultan Muhammad Al-Fatih saat Sultan Al-Fatih berada dalam didikannya. Ini strategi. Kita ambil pelajarannya tentang bagaimana orang yang dizalimi itu biasanya tidak lupa dengan kezaliman-kezaliman kita. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada kisah lagi, masih bersama guru beliau tercinta yaitu Syekh Aqs Syamsuddin. Kisah ini terjadi setelah takluknya Konstantinopel. Jadi setelah Konstantinopel takluk, ini sebenarnya juga sedikit banyak ada jasanya Syekh Aqs Syamsuddin yang tadi saya cerita ya, bagaimana beliau bermunajat kepada Allah, kemudian mendapat isyarat, kemudian memberitahu pasukan untuk juga sholat tahajud, untuk kemudian besoknya puasa, sehingga besoknya benteng Konstantinopel bisa jatuh. Bahkan ada juga cerita bagaimana Syekh Aqs Syamsuddin ini bisa menemukan makamnya sahabat yang dulu mencoba menaklukkan Konstantinopel dan gagal. Namanya Abu Ayyub. Nah, di cerita ini satu ketika ya pasca takluknya Konstantinopel dan nama Sultan Muhammad Al-Fatih menjulang begitu tingginya, semua orang mengeluh-elukan dia. Semua orang memuji-muji dia. Nah, beliau ingin menemui gurunya. Ternyata malah saat itu Syekh Aqs Syamsuddin tidak mau ditemui. Jadi ini menggelisahkan bagi Sultan Muhammad Al-Fatih karena guru yang paling disayangi menolak untuk ditemui. Akhirnya beliau mengeluh kepada seorang panglimanya, ternyata Syekh tak mau menemuiku. Kira-kira apa ya sebabnya? Akhirnya beliau introspeksi, lama-lama ketemu alasannya. Barangkali Syekh melihat ada kesombongan dalam diriku. Karena aku sekarang sukses, sementara pembebasan Konstantinopel sebelumnya gagal. Para sultan-sultan zaman dulu gagal, dan aku sekarang sukses. Sehingga tidak sadar dalam diriku ada kesombongan. Beliau mungkin ingin menaklukkan kesombongan yang ada dalam diriku. Jadi ini didiamkan oleh gurunya. Itu pun beliau mampu membaca maksudnya gurunya. Ini selain guru yang luar biasa, juga murid yang luar biasa. Jadi dalam kisah ini ada nasihat, kita itu harus, kalau bahasa Jawanya, eling lan waspada, tidak hanya saat berjuang atau saat gagal mencapai cita-cita, tapi juga saat sukses. Saat kita berhasil, saat kiri kanan orang muji-muji kita, saat banyak orang mengeluh-elukan kebesaran kita, tetap kita jangan larut, jangan hanyut, tetap waspada dan tetap eling. Karena betapapun capaian-capaian dunia itu, yang pertama dia bukan karya kita sepenuhnya, tapi pasti pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, itu pun sifatnya sementara, tidak selamanya. Wong hidup ini dinamis, naik turun.
Jangan sampai setelah kita jingkrak-jingkrak kesenangan, tidak lama lagi kemudian jatuh tersungkur, tidak ada yang menolong. Maka dalam kisah ini sebenarnya Syekh Aksamsuddin mengingatkan, ketika semua orang memuji mengeluh-elukan, Syekh Aksamsuddin justru tidak mau ditemui. Jadi mengingatkan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk jangan sombong. Jangan merasa sudah besar. Jangan merasa sudah paling tinggi. Siapa sih kita ini? Nah, cuma Syekh Aksamsuddin tidak dengan kata-kata. Yang penting dia tidak mau ditemui begitu saja. Karena memang sang murid ini cerdas, bisa membaca, bisa tahu apa mau dan maksud sang guru. Jadi inilah yang terjadi setelah kemenangan di Konstantinopel. Baik, masih ada kisah yang lain bersama Syekh Syamsuddin ini. Jadi satu ketika di waktu yang sama setelah penaklukan Konstantinopel, pembukaan benteng, Sultan Muhammad mendatangi Syekh Syamsuddin. Kali ini sudah mau Syekh Syamsuddin ditemui. Tetapi saat Sultan masuk ke kamar Syekh, ternyata Syekh tidak menyambut beliau dengan berdiri. Syekh hanya menyambut sambil berbaring. Ya, Sultan Muhammad ya tidak protes, wong gurunya kan, silahkan apa saja, beliau tetap takzim, beliau tetap tawaduk di hadapan gurunya, mencium tangan gurunya. Nah, maksudnya Sultan Muhammad saat itu, jadi Sultan Muhammad ini kan karena sangat terpengaruh oleh gurunya yang seorang sufi ini, jadi beliau ini tertarik setelah kesuksesan menaklukkan Konstantinopel itu, beliau ingin menjalani hidup seperti Syekh Syamsuddin. Jadi beliau ingin berkholwat, asyik dengan Allah seperti Syekh Syamsuddin. Nah, beliau masuk kamar dengan niat itu. Tetapi, ya mungkin Syekh Syamsuddin ini kan seorang wali, jadi beliau tahu apa yang dimaksud oleh muridnya, dan Syekh Syamsuddin tidak menyambut keinginan murid itu. Dan benar ketika Sultan menyampaikan maksudnya, Syekh, aku ingin berkhalwat sebagaimana Anda. Nah, Syekh Syamsuddin ya karena sudah tahu sebelumnya, tentu saja permintaan itu ditolak. Proteslah Sultan. Loh, kok orang lain minta izin untuk berkhalwat bersama sampean, bersama Anda, kok diizinkan? Sementara saya minta kok ditolak. Jadi protes Sultan ini karena dia ingin uzlah, dia ingin kholwat, dia ingin menjauh dari urusan duniawi. Jadi beliau merasa sudah tuntas ini urusan dunia, Konstantinopel saja sudah jatuh. Nah, jawabannya Syekh Syamsuddin apa? Sesungguhnya jika engkau berkholwat, maka engkau akan memperoleh kenikmatan yang membuat urusan dunia jatuh di matamu. Dengan demikian, maka urusan lain akan kacau balau. Dan ini akan lahir ketidakseimbangan dalam hidup di dunia ini. Padahal kholwat itu tujuannya menciptakan keseimbangan. Jawab Syekh Syamsuddin. Jadi, ya ini dengan kata lain loh, kamu masih punya banyak tanggung jawab, kamu masih punya banyak amanah yang harus ditunaikan. Dengan melakukan kholwat, engkau memang akan mendapat kenikmatan kesadaran betapa remehnya dunia, betapa tidak pentingnya dunia. Harga dunia akan jatuh di matamu. Tapi kalau engkau yang raja, yang jadi puncak pimpinan, mentalnya seperti itu, maka akan banyak urusan yang tidak tuntas, akan kacau negara ini.
Kalau rajanya kemudian sibuk nyufi, sibuk menempuh jalan batin, lah yang ngurusi urusan-urusan rakyat kemaslahatan bersama terus siapa? Nah ini kritiknya Syekh Samsudin. Bukan berarti kholwat itu jelek. Setiap orang punya tugas dan tanggung jawab dan jalan hidupnya sendiri-sendiri. Ini dengan kata lain sebenarnya menuju Allah, dekat dengan Allah, itu ada banyak jalan, termasuk jalan yang memang ditetapkan oleh Allah untuk kita. Ada yang ditetapkan jadi pengajar, ya tempuhlah jalan untuk dekat dengan Allah sebagai seorang pengajar. Misalnya kita ternyata jalan hidup kita sebagai petani, ya sudah, kita menjalankan amanah menjadi petani itu sebaik mungkin dan kita jadikan pertanian itu sebagai bekal kita untuk semakin dekat dengan Allah. Mungkin ada yang mendapat amanah dagang, perdagangan, yuk kita jadikan perdagangan itu sebagai jalan kita untuk semakin dekat dengan Allah. Sebagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih, karena beliau raja, silahkan dijalankan amanah sebagai raja secara adil, dan itu akan bisa menjadi jalan untuk semakin dekat dengan Allah. Jadi tidak harus persis sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memang oleh Allah diistimewakan untuk bisa hidup tidak melakukan apa-apa, hanya untuk Allah saja. Jadi ini kalau teman-teman membaca kitab Al-Hikamnya Ibnu Athaillah, di situ kan dijelaskan manusia itu ada yang makomnya makom tajrid, ada yang makomnya makom asbab. Yang tajrid silahkan berjalan di jalan tajrid, yang masih asbab berjalan lewat jalur asbab. Asbab itu makom yang masih hidup dengan memedomani sunnatullah sebab akibat. Kalau ingin kaya ya bekerja, kalau ingin membantu orang lain ya sedekah dan lain sebagainya. Ini masih makom asbab, masih terikat oleh sunnatullah hidup duniawi. Nanti ada orang-orang yang memang makomnya tajrid, hidup hanya untuk Allah saja. Dia tidak peduli kebutuhannya, dipasrahkan pada Allah. Allah yang akan mencukupi kehidupannya. Ini namanya makom tajrid. Seperti Syekh Aksamsuddin tadi, makomnya makom tajrid. Tapi kalau Sultan Muhammad Al-Fatih, ini dia raja oleh Allah, diposisikan di makom asbab. Dia harus mengelola dunia ini sebagai khalifahnya. Kita juga begitu, harus paham makom kita. Bukan berarti kalau yang bisa dekat dengan Allah itu makom tajrid saja, yang asbab pasti tidak. Dekat dengan Allah itu bisa aneka jalan, sesuai dengan jalan hidup yang sedang kita tempuh, kita hadapi. Sehingga ketika Syekh Muhammad Al-Fatih minta kepada gurunya agar dia bisa ikut gurunya menempuh jalan tajrid, dilarang oleh Syekh Samsudin karena makomnya Syekh Muhammad Al-Fatih tidak di situ. Kalau raja yang jadi pucuk pimpinan kok terus mundur, kok terus tidak mau mengurusi tanggung jawabnya, malah fokus pada hal yang lain, urusan-urusan jadi kacau balau, malah merusak, mengacaukan. Jadi maka setiap orang harus kenal dirinya, kenal tugas dan tanggung jawab serta makomnya masing-masing. Jadi ini pelajaran dari Syekh Aksamsuddin kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ada lagi cerita yang mungkin bisa kita ambil hikmah atau pelajaran. Ini cerita dari seorang sahabatnya Sultan. Namanya Bellini, Gentile Bellini. Ini seorang pelukis yang terkenal
membuat lukisannya Sultan Muhammad Al-Fatih ini, termasuk lukisan dindingnya yang terkenal sekali. Jadi Bellini ini pernah tinggal di istananya Sultan selama 10 bulan. Satu ketika, karena bersahabat dengan Sultan, mereka ini jalan-jalan. Jadi ia jalan-jalan dengan Sultan, dan tiba-tiba saat jalan-jalan itu ada orang datang, mendekat, kemudian muji-muji, meninggi-ninggikan Sultan. Biasanya kalau orang seperti ini, itu dia mengharapkan dapat hadiah, dan Bellini menunggu, ini orang ini mau dikasih hadiah apa sama Sultan. Tapi ternyata Sultan diam saja, tidak memberi apapun kepada orang ini. Dan tampaknya Sultan memang tidak terlalu senang didekati orang itu dan dipuji-puji. Nah, akhirnya Bellini bertanya, Sultan, setiap orang itu harusnya suka dipuji. Kenapa sih engkau tidak memberi uang, memberi hadiah kepada orang itu? Biasanya kan kalau raja itu dipuji-puji, terus dia senang, terus yang muji diberi hadiah. Tapi Sultan Al-Fatih kok tidak, malah dia tampak tidak senang. Nah, Sultan jawab, aku suka kalau dipuji orang-orang yang pintar, bukan dari orang-orang yang gila. Nah, ini mungkin penting ya, pelajaran bagi kita. Jadi dipuji atau dikritik itu kalau proporsional tidak masalah. Proporsional itu berarti yang muji dan ngeritik ini orang yang pinter. Tidak ada tendensi apa-apa. Orang pinter, orang jujur. Itu kan ya, kalau muji memang yang dipuji baik, tulus pujiannya. Kemudian kritik juga dilakukan dalam rangka kepedulian, ingin memperbaiki. Tidak ingin menyakiti, tidak ingin menjatuhkan. Nah, itu pujian dari orang-orang pinter. Tapi kalau orang-orang yang hanya ingin muji saja, dengan pamrih-pamrih tertentu, misalnya ingin dapat hadiah atau anugerah tertentu, itu kalau bahasanya Sultan ini orang-orang gila. Jadi kalau itu pujian ya berarti ini orang-orang ini penjilat, hanya ingin menjilat Sultan. Dan Sultan tidak suka dengan tipe orang seperti itu, sehingga orang ini tidak diberi apa-apa. Mungkin karena Sultan tidak memberi apa-apa, dia tambah muji-muji, tambah tinggi, menunggu hadiah dari Sultan. Ternyata Sultan ya tidak bergerak-bergerak, karena bagi Sultan ini hanya orang gila biasa. Jadi kalau yang muji atau yang mengkritik orang pintar, Sultan akan dengan senang hati menerima. Mungkin memberi anugerah juga, memberi hadiah-hadiah. Tapi kalau orang-orang gila yang muji tanpa menggunakan pikirannya, hanya ingin menjilat Sultan, ya dicueki sama Sultan. Mungkin juga termasuk yang ngeritik yang tidak masuk akal atau hanya niat menghancurkan saja, ya mungkin ya dicueki. Jadi ini pelajaran. Zaman itu sudah ada kesadaran seperti ini dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Karena memang kadang-kadang kita harus lebih waspada terhadap pujian-pujian dibandingkan kritikan-kritikan. Kalau kritikan itu kan jelas, ada sesuatu yang jelek dalam diri kita yang disampaikan orang. Ini malah bermanfaat, membantu kita untuk menemukan apa yang kurang dari diri kita. Tetapi yang pujian-pujian ini kadang-kadang kita terlena. Dipuji banyak orang, followernya banyak, jempolnya banyak, pengikutnya banyak, kemudian akhirnya lengah. Kalau bahasa tadi, tidak eling lan waspada. Seolah-olah aku ini pasti baik, pasti benar. Dan itu pasti nanti akhirnya akan muncul masalah. Jadi malah kalau ada pujian-pujian yang tidak masuk akal, kita harus lebih waspada lagi. Biasanya ada motif-motif yang tersembunyi. Dan ini pelajaran juga yang bisa kita ambil dari kisahnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, ada lagi cerita ketika Sultan
memasuki Konstantinopel pertama kali. Ini kisah sultan dengan seorang darwis. Darwis ini biasanya, ini kalau secara terminologi ya, biasanya orang yang menempuh jalan sufi. Biasanya para murid-murid torekot, orang-orang yang meninggalkan dunia untuk menempuh jalan spiritual. Jadi ini masyhur kalau di Persia dan juga di Turki, istilah tentang darwis. Nah, saat Sultan memasuki Konstantinopel pertama kali, tiba-tiba datang seorang darwis. Jadi ini orang yang sufi yang niatnya meninggalkan dunia. Orang ini tiba-tiba maju ke depan Sultan, memegang tali kekangnya kudanya Sultan, kemudian memerintahkan Sultan untuk menghentikan semua iring-iringan. Jadi ini pemberani, biasanya memang sufi itu kan tidak takut dengan apalagi raja. Kemudian dia berkata begini, "Wahai Sultan, jangan lupa bahwa hanya karena karunia doa-doa dari kami, para darwis inilah kota Konstantinopel ini berhasil ditaklukkan." Sultan kemudian tersenyum, terus mengangguk, kemudian mengangkat sedikit pedang yang ada di pinggangnya, diangkat separuh sambil beliau berkata seperti ini, "Engkau benar wahai darwis, tetapi jangan lupa hak dari pedang ini. Jangan pula engkau lupakan." Jadi ini maksudnya Sultan, iya, kemenangan kita hari ini antara lain karena doa-doanya para darwis, para sufi. Tapi jangan lupa juga peran dari pedang ini, upaya ikhtiar yang kita semua lakukan, susah payah berkorban nyawa. Itu juga penting, tidak boleh dilupakan. Tidak hanya karena doa-doa karunia dari para sufi atau para darwis. Jadi mungkin maksudnya sufi ini mengklaim kemenangan itu, ingin menegaskan pada Sultan, kalau tidak karena kami, tidak mungkin benteng ini jatuh. Karena doa-doa kamilah maka kalian menang. Sultan menegaskan kemudian, ya mungkin benar begitu, tapi tidak sepenuhnya begitu juga, karena ini juga perjuangan yang berdarah-darah. Korbannya banyak. Jadi ya ikhtiarnya dihitung, tawakalnya juga dihitung. Upayanya dihargai, doanya juga dihargai. Tidak bisa kemudian disebut hanya karena doa saja atau hanya karena upaya saja. Ya memang muaranya semuanya anugerahnya Allah. Tapi penghargaan itu diberikan ya pada semuanya, harus adil. Tidak hanya karena doanya para sufi, tapi juga perjuangan upayanya para prajurit. Jadi ini pelajaran juga bagi kita. Kadang-kadang kan kita ini agak ekstrim. Kalau tidak ekstrim di upaya, ya ekstrim di doa. Kita menganggap semua problem itu ya selesai dengan doa. Ada yang sebaliknya, pokoknya diupayakan saja secara maksimal dan melupakan doa. Ya harusnya dua-duanya. Seperti petunjuk Sultan tadi, ya dia benar, sufi tadi benar, tapi jangan lupa selain doa juga ada peran dari pedang ini. Jadi ada peran upaya dan usaha. Baik, wah ini waktunya mau habis. Ada lagi mungkin penting yang menarik, ini satu cerita ketika Sultan ini ada dalam pertemuan ilmiah. Ini mungkin nanti relate dengan kehidupan kita hari ini ya. Ketika dalam satu pertemuan ilmiah, Sultan itu menyatakan, saya ingin
Konstantinopel atau Istanbul ini menjadi satu negara kosmopolitan yang isinya sekolah-sekolah unggulan semua. Jadi pendidikannya level tinggi semua. Namun kata Sultan, mengapa ya kok kita masih butuh intelektual, kita masih butuh ulama dari negara yang lain? Apa tidak bisa kebutuhan expert, ahli, ulama, intelektual itu dari kita sendiri? Nah, ini pernyataan keprihatinan dari Sultan. Jadi semangat kita untuk meningkatkan pendidikan itu luar biasa, tapi dalam banyak hal termasuk tentang guru-guru, ulama-ulama, kok kita itu masih mendatangkan dari negara yang lain. Nah, akhirnya keprihatinan Sultan ini dijawab oleh para ulama. Jadi seorang ulama menyatakan seperti ini, Sultan, sesungguhnya ilmu itu adalah tradisi. Dan sebuah tradisi itu membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat berakar. Dan dia akan memberikan buahnya setelah berakar. Jadi yang pertama-tama jawabannya ulama, kematangan peradaban ilmu itu tidak bisa instan, tapi dia harus mentradisi dulu, harus mengakar dulu. Dan ini butuh waktu, tidak bisa langsung. Jadi tidak bisa kita rancang program sekarang, kita eksekusi sekarang, hasilnya sekarang. Dalam banyak hal, kita mesti butuh proses yang agak panjang. Jadi ini semacam investasi dulu, pelan-pelan. Kalau kita hanya fokus berhasil dengan cara gonta-ganti program saja, gonta-ganti rancangan saja, jangan-jangan program ini bisa berhasil, jangan-jangan program ini nanti tidak hasil-hasil. Jadi mari yang penting kita tumbuhkan tradisi ilmu, budaya ilmu. Lama-lama dia akan mengakar. Ilmu akan jadi karakter di tengah masyarakat. Kalau sudah begini, pasti akan bermunculan ahli-ahli, bermunculan para ulama, bermunculan para intelektual. Jadi kalau sudah mengakar, tinggal ditunggu buahnya. Ya tidak mungkin kan sudah ada buahnya tanpa akar yang mendalam. Buah itu bisa muncul kalau sudah tanaman itu stabil dan berakar. Sebagaimana peradaban ilmu. Jadi kalau Sultan ingin membangun sebuah negara kosmopolit yang isinya peradaban ilmiah, kita harus pelan-pelan. Tidak bisa langsung semuanya terpenuhi. Antara lain memang masih harus zaman itu mengundang para ulama dari negara yang lain. Nanti lama-lama di kalangan kita pun pasti ada yang muncul sebagaimana para ulama tadi. Tapi setelah akarnya terbentuk, sehingga buahnya bisa kita panen. Nah, ini penting mungkin jadi renungan untuk para praktisi pendidikan. Jadi jangan sampai kita membayangkan ada solusi instan bagi problem-problem pendidikan kita. Jadi memang butuh proses, pelan-pelan. Satu demi satu masalah akan terselesaikan dan muncul peradaban ilmiah yang unggul. Kadang-kadang kita itu kan tidak sabar, ingin segera jaya di bidang ilmu, ingin segera nomor satu di dunia ilmiah. Cita-citanya bagus, tapi tanpa diiringi kesadaran bahwa ini butuh proses yang tidak singkat, biasanya kemudian munculnya gonta-ganti program, gonta-ganti strategi, sehingga strategi ini gagal terus, akhirnya capek para praktisi pendidikan. Itu mirip sepak bola. Jadi kita ingin, padahal timnya baru dibentuk, masih baru latihan-latihan dasar, tapi tiba-tiba ingin juara dunia. Tiba-tiba ingin tanding dengan target
juara dunia, ya sulit. Ya harus sabar memang, pelan-pelan prosesnya. Jadi sehingga kalau sudah mengakar itu pasti nanti bisa muncul bibit-bibit unggulan. Jadi problemnya memang mungkin ya, ini yang ngerti sepak bola yang tahu kalau tentang sepak bola, ya dia harus jadi tradisi dulu yang mengakar. Jadi pelan-pelan kualitas dibangun, pada saatnya akan panen buahnya. Tidak bisa instan. Nah, ini pelajaran dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi beliau ini prihatin, maunya ya segera sukses. Tapi diingatkan oleh para ulama, ya tidak bisa. Ada proses yang harus diikuti. Seperti syair yang masyhur sekali itu kan, dari Ta'lim Muta'alim, kita butuh tulus zaman. Jadi butuh waktu yang panjang. Selain Zakaun wa khirsun wa stibarun wa bulghotun wa irsyadu ustadin, dan yang terakhir tulus zaman. Tulus zaman ini butuh waktu yang panjang. Tidak bisa instan. Butuh istiqomah. Ini kayak teman-teman baru belajar, baru membaca 1-2 buku filsafat, ya tidak harus kemudian ingin segera selevel Aristoteles atau Socrates. Kita ya pelan-pelan nanti terbentuk karakter filosofisnya. Baik, waktunya sudah mepet. Saya tambah satu lagi, ada kalimat yang masyhur sekali dari Muhammad Al-Fatih, yaitu mungkin penting bagi anak-anak muda. Kata beliau, agar kita tahu di mana batas kemungkinan, kita perlu mencoba hal-hal yang tidak mungkin. Jadi ini satu quotes dari Sultan Muhammad Al-Fatih untuk kita menantang diri kita. Biar tidak hidup di bawah tempurung. Kita harus berani keluar dari kotak kita. Menantang diri kita keluar dari zona nyaman. Agar kita tahu sebenarnya kita itu tidak sekecil itu. Kita itu tidak sekerdil itu. Kita bisa besar dan luar biasa. Hanya saja selama ini kita tidak berani mencoba, tidak berani menantang diri kita. Maka kata Sultan Muhammad Al-Fatih, agar kita tahu di mana batas kemungkinan kita. Jadi di mana batas kita mampu atau tidak mampu, jangan dikira-kira, dicoba saja. Kalau memang gagal berarti kita belum mampu, bukan berarti tidak mampu. Diulang lagi, nanti bisa jadi terlampaui ketidakmungkinan itu. Kita itu sering terhambat tidak melakukan sesuatu karena prediksi-prediksi kita sendiri tentang batas kemungkinan, batas kemampuan kita. Padahal batas kemampuan kita itu ya sejauh kita mau mencoba lagi, sejauh kita mau belajar terus, dia akan semakin meluas, semakin meluas. Tidak ada batas eksaknya. Jadi maka penting bagi kita untuk terus mencoba. Meskipun semula rasanya kok berat ya, rasanya tidak mungkin ya, coba aja. Dan nanti kalau memang berhasil itu rasanya luar biasa. Capaian yang membanggakan sekali. Yang semula kita anggap tidak mungkin ternyata bisa kita lampaui. Jadi penting untuk perkembangan diri kita, untuk mengukur batas kemampuan kita, agar kita senantiasa berjuang, berusaha melampaui batas apa yang kita anggap semula sebagai tidak mungkin. Mari kita coba. Jadi ini rahasia dari mengapa cita-cita itu harus kita gantungkan setinggi langit. Jangan rendah-rendah saja, nanti tantangannya kurang. Jadi kalau cita-citanya jadi presiden misalnya, seandainya meleset-meleset, kita berjuang mati-matian jadi presiden, meskipun meleset kan paling dapat bawah-bawahnya sedikit. Tapi kalau cita-citanya sudah tidak tinggi, ya dapat lebih rendah dari itu.
Sehingga saran dari Sultan Muhammad Al-Fatih ini ya, menurut saya penting. Beliau tidak akan mampu menaklukkan Konstantinopel kalau mengikuti mungkin orang yang bilang, wah tidak mungkin, atau wah kamu masih terlalu muda. Wah, nah, dia mungkin tidak jadi menyerang Konstantinopel. Tapi beliau ingin nyoba. Jadi menantang dirinya sendiri dengan keyakinan kuat, sebenarnya aku bisa kok. Dan ternyata memang bisa. Jadi mari kita hidupkan semangat bahwa sebenarnya aku bisa. Kemudian ya waktunya sudah habis. Saya tambah satu lagi. Ini salah satu wasiat dari Sultan Muhammad Al-Fatih kepada putra beliau nanti Bayazid, yang nanti jadi sultan selanjutnya, Bayazid As-Sani, Bayazid kedua. Ada pesan panjang sebenarnya kepada Bayazid ini, tapi ringkesnya begini. Sultan berpesan, wahai anakku, dekatlah dengan para ulama, berbuatlah adil, jangan tertipu oleh harta, hidupkan agama dalam diri pribadi, masyarakat, serta kerajaan. Ini mungkin kunci-kunci penting ya sebagai seorang pemimpin, apalagi raja. Yang pertama harus dekat dengan para ulama. Ya, ulama di sini tidak harus diartikan orang yang ahli agama, ahli semua ilmu. Karena untuk membangun satu kerajaan, satu kekaisaran, satu dinasti, satu negara, itu dibutuhkan keahlian dalam berbagai bidang. Maka kedekatan seorang pemimpin dengan para ahli, para ulama akan penting nilainya dalam rangka pengembangan hidup bersama, membangun di segala bidang. Kemudian yang kedua, berbuatlah adil. Kalau ini sudah jelas, pemimpin itu satu-satunya kualitas yang tidak boleh ditinggal adalah adil. Kemudian jangan tertipu oleh harta, karena biasanya yang sering menjebak, menjatuhkan seorang pemimpin itu harta. Dan hidupkan agama dalam dirimu sendiri, dalam masyarakat, dan juga dalam kerajaan. Jadi hidupkan agama itu berarti ikuti petunjuk agama, jalankan amanah-amanah agama, baik sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat. Jangan hanya dihafalkan, jangan hanya diketahui, tapi hidupkan. Nah, kemudian pada akhirnya Sultan meninggal pada tanggal 3 Mei tahun 1481 karena sakit. Ini beliau sakit saat dalam perjalanan menuju Romawi Barat. Jadi untuk menaklukkan Romawi Barat. Tapi di tengah jalan kesehatan beliau memburuk dan akhirnya meninggal.